menurut kelompok besar. Yang pertama adalah monarki, yang kedua teokrasi, yang ketiga demokrasi. Monarki itu otoriter, semua di tangan raja, tidak terkendali. Bagaimana agar terkendali? Harus ada kekuasaan Tuhan, itu teokrasi. Tapi hasilnya apa? Hasilnya malah terjadi kolusi antara pendeta dengan raja. Kalau monarki itu pendapat raja itu mutlak. Kalau teokrasi itu apa? Pendapat raja itu mutlak, yang kalau melanggar tidak hanya bersalah. Kalau monarki kan kalau melanggar aturan raja itu salah. Wah, kalau teokrasi nggak cuma salah, berdosa. Kenapa? Karena ada aturan Tuhannya. Sehingga ketika pendeta itu berkolusi dengan raja, wah, penindasannya lebih kejam daripada monarki. Akhirnya apa? Perjalanan sejarah Eropa tidak pernah rakyatnya bahagia. Kenapa rakyatnya tidak bahagia? Karena aturan selalu dibuat oleh elit pemimpin. Itu yang nggak membuat bahagia. Terus bagaimana agar bahagia? Nah, kalau rakyat ingin bahagia, keinginan-keinginan rakyat itu harus tersalurkan. Aturan harus berasal dari rakyat, agar rakyat secara mayoritas berbahagia. Caranya bagaimana agar rakyat bisa membuat aturan? Ternyata harus ada wakil rakyat yang disebut DPR, lembaga legislatif. Terus bagaimana agar bisa dilaksanakan? Harus ada eksekutif. Bagaimana agar tidak menyimpang? Harus ada lembaga yudikatif. Berarti yang paling hebat apa? Demokrasi. Tidak ada yang bisa membantah bahwa sistem pemerintahan yang paling sempurna, yang paripurna, yang bisa diterima oleh siapa saja hanya satu, yaitu demokrasi. Demokrasi pasti bisa diterima oleh siapa saja, bangsa manapun juga, suku mana saja, rasnya mana saja, termasuk agama apapun juga, pasti menerima demokrasi. Dan demokrasi nggak ada cacatnya, demokrasi itu sempurna, sistem yang paling paripurna. The end of civilization, itu puncak dari peradaban manusia. Tidak ada yang lebih hebat daripada sistem demokrasi. Silakan tunjukkan kelemahannya. Karena apa? Karena ada sharing power. Kekuatan demokrasi pada trias politika. Kekuatan dipecah jadi 3. Kekuatan legislatif, eksekutif, yudikatif. Ini yang membuat tidak bisa otoriter. Tidak bisa otoriter. Tidak bisa terjadi diktatorialisme di dalam demokrasi. Benarkah dengan demokrasi itu rakyat bahagia? Ada yang terlepas dari demokrasi, yaitu apa? Ternyata proses rakyat memilih wakil rakyat itu nggak bisa langsung, butuh kendaraan. Kendaraannya apa? Partai politik. Termasuk wakil rakyat memilih pemimpin, nggak bisa langsung, harus ada kendaraan. Kendaraannya partai politik. Dan kendaraan itu besar, kendaraan itu. Karena kendaraannya besar, butuh bensin. Bensinnya mahal. Siapa yang bisa menjalankan kendaraan? Pasti cukong. Pasti kaum kapitalis. Kalau partai politik bisa jalan karena ada amunisi dari kaum kapitalis untuk memilih wakil rakyat, termasuk partai politik bisa jalan kalau ada amunisi dari kaum kapitalis untuk memilih pemimpin. Kalau wakil rakyat sudah terpilih, pemimpin sudah terpilih, kepada siapa mereka harus mengabdi? Apakah kepada rakyat? Bohong besar. Mereka kalau terpilih untuk mengabdi kepada siapa? Maju tak gentar, membela yang bayar. Pasti. Buktinya apa? Undang-undang Cilaka itu pasti membela yang bayar. Nggak mungkin membela rakyat.
Rakyat mau demo segede apapun, tinggal nonton bebek gitu. Nggak ada urusannya. Kenapa? Itulah lubang besarnya demokrasi yang tidak sadari. Berarti kalau diurutkan, sistem pemerintahan monarki itu kejam. Kalau sistem pemerintahan teokrasi lebih kejam lagi. Tapi yang paling kejam itu apa? Demokrasi. Kenapa? Kalau monarki kejam, kenapa? Karena aturan itu di tangan satu orang, yaitu raja. Sehingga raja otoriter menindas rakyat. Itu kejam. Kenapa teokrasi lebih kejam? Karena aturan itu dari raja yang berkolusi dengan pendeta, tapi pendeta mencatut nama Tuhan. Itu lebih kejam lagi. Tapi ada yang paling kejam, yaitu demokrasi. Kenapa paling kejam? Karena wakil rakyat dan pemimpin rakyat membuat aturan yang sangat menindas rakyat, tapi atas nama rakyat. Kan kemarin ketika Undang-Undang Cipta Kerja itu diresmikan pada marah. Ingat, ini yang meresmikan wakil rakyat. Anda jangan marah. Wakil rakyat sudah setuju kok Anda marah. Wakil rakyat itu kan mewakili rakyat demi rakyat. Kan wakil rakyat itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Berarti undang-undang ini atas nama rakyat. Untuk apa? Menindas rakyat. Betapa kejamnya. Itu namanya jatuh tertimpa tangga ya, demokrasi itu. Sudahlah dia ditindas, tapi katanya yang nyuruh nindas rakyat sendiri gitu. Namanya kan jatuh tertimpa tangga.